Jokowi ajak ulama berdoa lawan COVID-19. Rocky Gerung, doa tidak akan mengubah kebijakan dungu dari Presiden. Dalam menghadapi situasi sulit ini, selain ikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah, kita juga wajib melakukan ikhtiar batiniah, memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah SWT agar beban kita diringankan, agar rakyat, bangsa, dan negara, juga dunia segera terbebas dari pandemi. Doa itu adalah masalah pribadi orang yang minta keselamatan, ketenangan batin pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nggak ada hubungan dengan kebijakan yang dungu. Doa itu tidak akan mengubah kebijakan yang dungu. Karena bagi orang-orang yang berhati busuk seperti Rocky Gerung ini beda. Ini cacian yang sangat menghinakan. Dan saya tahu persis yang diarah oleh seorang Rocky Gerung adalah menghina kehormatan Presiden Republik Indonesia. Saya merasa dia kok seperti kehilangan semua kepintarannya. Argumen yang dia ajukan sangat kacau. Jadi kalau ada upaya untuk menyelesaikan, maka doa akan efektif. Tapi yang terjadi nggak ada upaya menyelesaikannya. Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat tidak pantas. Kan Rocky sebenarnya pintar, tapi rupanya kebencian dia kepada Jokowi menyebabkan kepintarannya sirna, menghilang entah kemana. Seperti itulah kapasitas dan kelasnya Rocky Gerung. Berteriak-teriak, gak karuan, menghina orang tanpa mau bercermin diri. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Pengamat politik Rocky Gerung turut angkat suara terkait narasi Presiden Joko Widodo pada Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Official TV pada Senin 26 Juli 2021. Dalam kesempatan kali itu, Jokowi meminta bantuan dari para ulama untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Presiden ke-7 itu yakin doa dari para ulama dan ikhtiar sungguh-sungguh bisa membuat Indonesia melewati ini. Saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini. Demikian kata Presiden. Rocky menilai Jokowi seolah malu-malu untuk meminta tolong sehingga narasinya berputar-putar. Ini Pak Jokowi itu kayak orang malu-malu, mau minta tolong tapi tangguh, jadi muter melipir. Demikian ujar Rocky dilansir melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu 28 Juli 2021. Menurut Rocky, tanpa diminta semua orang sudah berdoa. Namun doa tersebut tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Ya, semua orang juga berdoa. Tapi doa itu adalah masalah pribadi orang yang meminta keselamatan, ketenangan batin pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan yang dungu. Demikian paparnya. Doa itu tidak akan mengubah kebijakan yang dungu. Demikian imbuhnya. Ahli filsuf ini menjelaskan doa akan efektif apabila ada upaya untuk menyelesaikan dari pemerintah itu sendiri. Jadi kalau ada upaya untuk menyelesaikan, maka doa akan efektif. Tapi yang terjadi gak ada upaya untuk menyelesaikan. Demikian tuturnya. Sehingga sambung Rocky, tidak ada gunanya Jokowi mengimbau jikalau kebijakan itu sendiri tidak diperbaiki. Jadi gak ada gunanya Presiden mengimbau-imbau kalau kebijakannya gak diperbaiki. Demikian tandasnya. Mantan dosen Universitas Indonesia atau UI ini juga meminta pemerintah untuk berdoa di istana agar mendapat pencerahan untuk merubah kebijakannya. Berdoalah di istana supaya ada semacam pencerahan untuk mengubah kebijakan itu. Demikian ucapnya lagi. Padahal kata Rocky, masyarakat telah berdoa agar pemerintah menggunakan undang-undang karantina, namun tidak didengar oleh Presiden sehingga COVID-19 makin menjadi-jadi. Padahal kebijakan yang didoakan oleh ulama dan masyarakat Indonesia berdoa terus supaya Presiden memakai undang-undang karantina. Kan itu doa kita begitu. Nah, Presiden gak mau ikutin doa itu, jadi akibatnya ya COVID-nya ngamuk lagi. Demikian pungkasnya. Mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan menyindir pihak yang belum lama ini menyatakan bahwa jika ingin pandemi COVID segera berakhir, maka Presiden harus diganti. Sindiran itu diduga dilayangkan kepada Rocky Gerung.
Ferdinand Huta Hayan menyindir pihak diduga Rocky Gerung itu yang mengklaim COVID bisa selesai apabila Presiden Jokowi diganti. Ada beberapa orang bicara agar COVID ini selesai ganti presiden. Presiden mundur. Begitulah cuit Ferdinand. Ia pun menyebut pihak yang meminta agar Presiden Jokowi diganti demi penanganan COVID adalah orang-orang oplosan plastik. Menurut Ferdinand, orang-orang itu juga kerap memprovokasi rakyat agar tidak percaya dengan adanya COVID. Ferdinand pun menilai orang-orang itu adalah manusia bodoh yang memiliki logika dungu. Sebelumnya, Rocky Gerung mengaku kecewa dengan cara pemerintah menangani pandemi COVID. Oleh karenanya, pengamat politik itu mengusulkan agar Presiden Jokowi diganti dengan Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan RI. Usulan Jokowi diganti Anies Baswedan itu disampaikan Rocky Gerung dalam video yang tayang di kanal YouTube pribadinya. Dalam tayangan video berjudul Jokowi Lempar Handuk Saja, angkat Anies jadi presiden di era pandemi. Rocky Gerung mengusulkan agar Presiden Jokowi lebih baik diganti dengan Anies Baswedan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasrat jadi presiden ditahan dulu, masih pandemi. Video pernyataan ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya viral di media sosial pada Rabu, 7 Juli. Dalam video berdurasi 46 detik itu, Rizal Ramli mengaku kasihan dengan Presiden Jokowi. Untuk itu, ia menyarankan agar mantan Gubernur DKI itu segera mengundurkan diri dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. Saya kasihan dengan Jokowi. Lebih baik mundur baik-baik, dengan hormat. Kasih kesempatan yang lebih mampu untuk kelola Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah ini. Kasihan rakyat Indonesia dikorbanin. 2 tahun ini kan udah ancur-ancuran. Masa mau ditambah lagi 3 tahun? Demikian kata Rizal dalam potongan wawancara di akun YouTube Bang Arif. Menurut Rizal Ramli, Jokowi hebat karena ada buzzer dan influencer yang selalu mendukungnya. Hal itu dapat mengaburkan fakta sekaligus menghancurkan pihak yang berbeda pendapat. Pak Jokowi hebat karena ada buzzer dan influencer yang terus memuji-muji Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Demikian kata Rizal. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan di mata rakyat Indonesia, jadi saya mohon maaf sebaiknya Pak Jokowi ngundurin diri lah. Demikian tambah dia. Rizal Ramli juga menyebut bahwa buzzer RP merupakan sampah demokrasi yang dipelihara oleh kekuasaan yang minim prestasi. Buzzer RP menghadirkan ilusi, memfabrikasi kebohongan, memecah belah bangsa dan akhirnya merusak fondasi demokrasi. Mereka dipelihara oleh kekuasaan. Demikian cuit Rizal Ramli. Sontak video potongan pernyataan Rizal Ramli tersebut mendapat respon beragam dari warganet. Salah satunya oleh mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Banyak kalilah cakap si Rizal ini, demikian kata Ferdinand. Dengan hormat, saya rasa Pak Rizal Ramli gak usah membelikan statement yang memperburuk keadaan. Anda cukup diam, kami sudah sangat amat senang. Demikian kata akun pengguna @R1. Jangan dikasih di panggung dia kan cuma keluar. Pernah dikasih jabatan kagak becus juga dia. Demikian kata @Padda.